Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, krisis ilusi mimpi berhasil diselesaikan dan Yao Nantian ditundukkan. Namun luka Gouyan membuka konflik baru yang lebih besar. Xiaoyan memutuskan meninggalkan dunia Sanhai menuju dunia langit barat Xuan setelah mempercayakan Long Yi kepada Xuan Huang. Long Yi tetap memilih tinggal untuk menempuh jalannya sendiri dan berambisi menjadi raja baru Sanhai. Sebagai bentuk kepercayaan dan pengorbanan, Xuan Huang menerima Long Yi sebagai murid dan menghadiahkan Gunung Dewa Hunyuan kepada Xiaoyan, menandai dimulainya takdir besar dan konflik yang lebih dahsyat di depan. Benar sekali, saudara Xiaoyan, mampu menerima Long Yi sebagai murid adalah keberuntungan besar bagiku. Gunung ini entah berguna atau tidak, namun dia juga merupakan benda titipan. Mungkin bisa sedikit membantumu, ucap Xuan Huang. Xuan Huang bukan hanya orang yang lurus, dia juga berhati penuh rasa terima kasih. Gunung Dewa Hunyuan ini sejatinya bisa saja ia serahkan sendiri untuk ditukar dengan imbalan dari pihak pemberi amanat. Namun karena kepercayaan Xiaoyan padanya, dia justru tanpa ragu menghadiahkan gunung suci itu. Orang yang mampu berbuat seperti ini sangatlah jarang di dunia. Di dunia yang keruh dan penuh kepentingan, sikap lurus justru menjadi sesuatu yang langka dan terasa tidak sejalan dengan keadaan. Xiaoyan pun tidak sungkan. Dalam perjalanannya ke dunia Sanhai kali ini, sejujurnya dia tidak memperoleh banyak peluang besar. Namun setidaknya tingkat kultivasinya berhasil naik dengan lancar dari tahap ketiga ke tahap keempat. Dan seringkali setelah mencapai tingkat seperti sekarang, peluang yang diperoleh sudah tak bisa lagi disamakan dengan sebelumnya. Di permukaan, keberuntungan yang ia peroleh tampak tidak banyak, namun kenyataannya justru sebaliknya. Pertama, hubungannya dengan Xuan Huang semakin erat. Kedua, niat naga tetap tinggal di dunia Sanhai bahkan berpotensi menentukan kebangkitan atau kehancuran dunia ini. Bagi Xiaoyan, inilah keberuntungan terbesar yang dia dapatkan. Segala yang dia lakukan tanpa disadari telah menjadi persiapan awal bagi perang besar antara Sensi dan Taizu. Namun Xiaoyan tidak pernah menggantungkan harapan pada dunia di luar sistem Sensi. Dia sangat memahami satu hal, di dunia ini, selain dirinya sendiri, terutama ketika menyangkut hidup dan mati, tak ada siapapun yang benar-benar bisa diandalkan. Besi harus ditempa oleh diri sendiri. Kini, jalur kultivasinya lebih menekankan pada kemajuan yang alami dan stabil. Selama Xiaoyan terus melintasi berbagai dunia, dia pasti akan bertemu dengan lebih banyak peluang, dan dengan itu menembus batas dirinya sendiri. Sebaliknya, jika dia terus menetap di Sensi, justru ada kemungkinan dia terjebak dalam stagnasi. Saat dia mengunjungi dunia-dunia tersebut, dia juga ikut mengaduk perubahan di dalamnya, membuat dunia-dunia itu tak lagi terpisah dari Sensi. Xiaoyan telah mengunjungi banyak dunia. Dunia sejati Suanin, dunia Changmang sebelum kehancurannya, dunia kuno Xiangmo, dan kini dunia Sanhai. Sedikit demi sedikit, dia mulai menyerap keberuntungan dari dunia-dunia itu. Meski untuk saat ini pengaruhnya belum terlalu besar, namun jika dilihat dalam jangka panjang, hasilnya belum tentu kecil. Terima kasih saudara Xuan Huang, Gunung Dewa Hunyuan ini akan kuterima. Dengan satu gerakan batin, kesadaran Xiaoyan menyatu dengan Gunung Dewa Hunyuan. Dalam sekejap dia merasakan gelombang aneh dari dalam gunung itu. Saat kekuatan jiwanya menyatu dengannya, dia seakan ditarik oleh daya hisap yang sangat kuat. Dalam sekejap berikutnya, Xiaoyan merasa dirinya sendiri di kaki sebuah gunung raksasa yang menjulang tinggi hingga puncaknya tak terlihat. Di bawah kakinya terbentang anak tangga berselimut salju, memanjang lurus ke arah puncak, seolah jalur kultivasi ini tak berujung. Xiaoyan mencoba melangkah maju. Saat telapak kakinya menapak, jiwanya bergetar hebat. Seakan seluruh kekuatannya dikerahkan sekaligus. Kekuatan tubuh, tingkat kultivasi, dan jiwa menyatu menjadi satu. Namun ketika dia berdiri mantap, sebuah kekuatan tak kasat mata mulai melebur dan menempa tubuh, jiwa, serta tingkat kultivasinya, memicu riak halus di dalam dirinya. Xiaoyan segera menarik kembali kesadarannya. Matanya dipenuhi keterkejutan. Benda ini adalah harta karun kultivasi sejati. Gunung ini sungguh luar biasa. Dia tak dapat menahan diri untuk berseru kagum. "Oh, apa yang begitu istimewa? Aku hanya tahu gunung ini bisa dilempar ke musuh seperti batu biasa. Tak ada yang terlihat spesial." Xuan Huang menatap Xiaoyan dengan heran. Xiaoyan terdiam sejenak. Jelas, pengalaman Xuan Huang sangat berbeda dengannya. Dia sama sekali belum melihat wujud sejati Gunung Dewa Hunyuan. Gunung ini dapat membantu kultivasi. Efeknya sangat menakjubkan, ucap Xiaoyan. Dia tidak menyembunyikan apapun. Bahkan jika He Xianran berada di sini, dia tetap akan mengatakan hal yang sama. Hahaha, kalau begitu baguslah. Selama itu berguna bagi saudara Xiaoyan, itu sudah cukup. Di tanganku gunung ini tak lebih dari batu tak berguna.
Xuan Huang tertawa, sama sekali tak menunjukkan niat untuk menarik kembali hadiah itu. Meski Xiaoyan telah menyadari kegunaan istimewanya, Gunung Dewa Hunyuan adalah sebuah benda langka. Menurut legenda, hanya orang kuat yang dapat mendakinya. Siapapun yang berhasil mencapai puncaknya akan memperoleh manfaat besar di segala aspek, serta mendapatkan aura ilahi Hunyuan. He Xianren, sebagai pedagang yang berkelana di ribuan dunia, pasti mengetahui hal ini. Xiaoyan pun menyadari bahwa apa yang ia ketahui mungkin tak diketahui Xuan Huang, namun mustahil tersembunyi dari He Xianren. Namun untuk saat ini, Xiaoyan tak memiliki apapun yang bisa ditukar dengannya. Tak mengherankan jika He Xianren juga sangat tertarik pada gunung ini. Bagaimanapun, ini adalah harta langka di bawah langit. Lebih tepatnya, He Xianren bukan sekedar pedagang antar dunia, melainkan kolektor besar yang menjelajahi segala alam, gemar mengumpulkan benda-benda langka. Tidak semua orang berhak mendaki Gunung Dewa Hunyuan. Mungkin hanya nama yang mulia yang mampu mengguncangnya. He Xianren berkata dengan tenang. Bagi Xiaoyan, He Xianren menunjukkan sikap yang ramah, seperti halnya Xuan Huang, seolah memiliki hubungan mendalam dengan sang yang mulia di masa lalu. Tentang Xuan Huang, Xiaoyan tidak terlalu mencurigainya. Jika dilihat dari keseluruhan informasi dalam konferensi kekacauan, setiap ucapannya selalu berfokus pada kepentingan dunia Shanghai. Orang yang menyimpan kebenaran besar di hatinya pasti juga peduli pada nasib semua makhluk. Sementara He Xianren, yang Xiaoyan lihat sejauh ini, tampaknya mengandalkan Xiaoyan sebagai sumber pasokan alkimia yang stabil. Namun jauh di dalam hatinya, Xiaoyan merasa bahwa alasan sebenarnya He Xianren bersedia membantu tanpa perhitungan adalah karena dia memandang Xiaoyan sebagai aset bernilai jangka panjang, sebuah komoditas yang terus menghasilkan manfaat. Baginya, yang diperdagangkan bukan hanya benda, melainkan juga hubungan. Jika dipikirkan demikian, He Xianren memang pedagang sejati antar dunia, berada di tingkat yang jauh lebih tinggi. Pertarungan mungkin bukan hal penting dalam hidupnya. Jalur kultivasi pun berbeda dari kebanyakan orang. Dengan satu niat, Gunung Dewa Hunyuan berubah menjadi kilatan cahaya dingin dan ditelan Xiaoyan, tersimpan di dalam dantiannya. Pada saat itu, Xiaoyan benar-benar merasa ragu. Gunung ini sangat penting bagi kultivasinya, namun juga merupakan amanah dari konferensi kekacauan. Dia pun bimbang, haruskah dia menyerahkannya sekarang atau menyimpannya terlebih dahulu? Mungkin setelah memanfaatkannya untuk meningkatkan kultivasi, baru dia menyerahkannya kelak, itu pun belum terlambat. Saudara Xuan Huang, kami akan segera meninggalkan dunia Shanghai. Long Yi kuserahkan padamu. Xiaoyan mengangguk hormat dan berkata dengan suara berat. Adapun Ye Beijing, untuk saat ini Xiaoyan tak bisa mencarinya, namun dia tidak khawatir. Selama Ye Beijing ingin menemukannya, itu bukanlah hal yang sulit. He Xianren, bagaimana cara kita meninggalkan dunia Shanghai? Teknik dunia Xiaoyan tersimpan di dalam pagoda emas Shichen. Jika sendirian, dia bisa berpindah dunia tanpa masalah. Namun kali ini dia hanya bisa mengandalkan He Xianren. Apapun yang terjadi, dia tidak boleh mengekspos pagoda menara roh Shichen. Apakah semua sudah siap? Jika semuanya telah dipersiapkan, kita bisa berangkat kapan saja. Tanya He Xianren. Pandangan Xiaoyan beralih ke Raja Tianzhang. Dia telah menyimpan bayangan hukum reinkarnasi dan belum bisa kembali ke Sensi untuk saat ini, sehingganya bisa pulang sendiri terlebih dahulu. Xiaoyan, jangan khawatir, aku punya caraku sendiri untuk pulang. Apakah ada pesan yang perlu kusampaikan ke Sensi? Raja Tianzhang memahami maksud tatapan Xiaoyan. Sampaikan saja pada semua orang bahwa aku baik-baik saja. Xiaoyan tersenyum tipis. Setiap kali dia pergi, paling singkat memakan waktu 100 tahun. Dia hampir tak pernah lama tinggal di Sensi, dan di hatinya tersimpan rasa bersalah yang mendalam. Sementara Long Yi menapaki jalannya sendiri menuju tahta Raja Shanghai, Xiaoyan pun justru melangkah ke medan yang lebih luas. Tempat kekuatan saja tak lagi cukup untuk bertahan hidup. Perang antara Sensi dan Taisu belum dimulai, namun roda takdir telah resmi berputar. Dan ketika tirai dunia berikutnya terbuka, apakah Xiaoyan masih akan menjadi pemburu peluang atau justru target yang sedang diburu? Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.